Shalom saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Sepanjang 10 hari ini, kita akan terus belajar tentang Allah Roh Kudus dan karyanya. Tema kita hari ini adalah Roh Kudus memperbaharui hati kita. Mari kita bersama mohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk memahami dan menghidupi kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena kami adalah milik-Mu dan kami percaya bahwa Allah Roh Kudus diam bersama kami yang terus mengajar kami. Biarlah pelajaran hari ini, firman-Mu hari ini menjadi bagian dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita dapat mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita adalah berkat pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberitahu Nikodemus bahwa kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dalam Yohanes 3 ayat 5. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita perlu dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah hal yang paling supranatural yang pernah kita alami. Seseorang dapat mengenal dan menaruh imannya kepada Kristus hanya karena Roh Kudus yang membuka hatinya dan memberikan kehidupan ilahi, kehidupan spiritual kepadanya. Ketika Roh Kudus memasuki kehidupan orang percaya yang bertobat, dia benar-benar menghembuskan kehidupan baru ke dalam orang yang mati secara spiritual. Sama seperti Nabi Yeskel menyaksikan dalam Yeskel 37 ayat 1-14, bagaimana kerangka kering berdiri, menumbuhkan daging baru dan bernapas kembali. Orang-orang yang mati dalam dosa dibangkitkan ke dalam kehidupan yang baru ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian, Roh Kudus diam di dalam hidup kita, memberi keyakinan bahwa kita sekarang adalah anak-anak Allah. Kita sekarang adalah milik Allah. Mari kita bersama membaca dari Yehezkiel pasal 36 ayat 25-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bangsa Israel telah melakukan 2 kesalahan besar ketika mereka telah diam di tanah perjanjian. Hal ini dicatat di dalam Yehezkiel 36 ayat 16-19. Yang pertama, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka seperti cemar kain di hadapan Tuhan. Ketika mereka tidak taat kepada Allah dan bertindak laku seperti bangsa lain di sekeliling mereka. Yang kedua, mereka menajiskan nama Tuhan dengan melupakan bahwa mereka adalah umat Allah. Seharusnya kesaksian hidup memuliakan nama Allah, namun kesaksian hidup mereka malah membuat malu nama Tuhan Allah mereka. Allah mau menguduskan namanya, dan sebagai umatnya perlu pertobatan. Dalam ayat 24-38, dikatakan bahwa Allah akan mengubah mereka secara spiritual. Begitu pula dengan kita. Kita pun butuh perubahan inside out secara spiritual. Ketika kita mengaku percaya dan menerima keselamatan melalui Kristus, Roh Kudus yang telah bekerja di dalam diri kita akan terus bekerja, mengubah diri kita, mengubah hati kita, mengubah hidup kita. Yang pertama, kita akan lihat 2 hal. Yang pertama dalam ayat ke-25, dikatakan bahwa Allah akan membersihkan kita dari dosa kita. Ayat ini berkata bahwa Allah akan mencurahkan air jernih yang akan mentahirkan dari segala kenajisan. Air ini adalah suatu lambang seperti dalam hukum Musa. Air itu sendiri tidak dapat mengubah hati kita. Ini adalah gambaran dari pengampunan yang diberikan secara gracious melalui iman.
ketika kita mengaku dosa kita dan darah Kristus dicurahkan menghapuskan dosa kita. Yang kedua dari ayat 26 sampai 27. Allah akan memberikan Roh Kudus di dalam batin kita. Dengan kata lain, Allah Roh Kudus akan berdiam di dalam hati kita. Kita diberikan hati yang baru, roh yang baru, keinginan yang baru untuk mengasihi Tuhan dan taat kepadanya. Tuhan akan membuang hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Yeremia 26 ayat 7 juga mencatat bahwa Allah berkata, "Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya." Saudaraku, sungguh suatu janji yang luar biasa, suatu perjanjian yang tidak ditulis di atas kertas, tapi di dalam loh hati kita. Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, dalam batin kita, akan mengajar kita dan menolong kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturannya dan melakukan kehendaknya. Di sini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita agar hidup kita ini dipenuhi Roh Kudus. Berjalan bersama Tuhan. Hasilnya adalah relasional. Relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama menghasilkan suatu pertumbuhan menuju kedewasaan. Kemudian kita akan melihat satu hal lagi, yaitu Roh Kudus akan menolong kita agar hidup kita menghasilkan buah roh. Hal ini nampak di dalam karakter kita sebagai orang percaya. Buah roh ini sebagai bukti hidup baru is evident in the new life. Karakter, moral quality. Kualitas moral pribadi kita seperti kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan suatu keadaan di mana kita bisa merasakan damai dan sukacita. Hal ini bukan berhubungan hanya dengan internal life kita sebagai orang percaya, namun juga corporate life kita di dalam komunitas. Jadi bukan hanya berhubungan dengan hidup pribadi kita, tetapi juga dalam hidup kita dengan sesama dalam suatu komunitas. Apakah saudara menyadari betapa kita diberikan kesempatan yang luar biasa ketika Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menghancurkan hati yang keras dan memberikan hati yang baru, sehingga kita dapat percaya kepada Kristus dan beriman padanya. Setiap bangun pagi dengan semangat baru, mempercayakan hidup kita hari ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Mengenakan perlengkapan senjata rohani kita, mungkin kita akan menghadapi banyak hal, banyak masalah, tantangan, godaan, tawar hati, merasa tidak dihargai, merasa tidak mampu, tidak berdaya. Namun kita tidak akan berhenti dan tidak give up. Never give up. Kita dapat konsultasi dengan Allah Roh Kudus, meminta pimpinannya, hikmatnya di dalam pengambilan keputusan. Saudaraku, maukah saudara dan saya menyerahkan hati, pikiran, dan hidup kita dipimpin dan diatur oleh Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, agar hidup kita terus-menerus diperbaharui olehnya? Kita bisa gagal, saudaraku. Dan saya pribadi mengaku, ketika begitu hektik, ketika di dalam kondisi tertentu, seringkali gagal, tidak berhasil untuk sabar. Kita bisa tidak berhasil untuk mengasihi. Kita bisa gagal menyatakan kebaikan, kemurahan, kelembutan, namun tidak menyerah. Karena Allah Roh Kudus diam di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita mohon Allah Roh Kudus terus-menerus memperbaharui hati kita sebagai orang percaya, menghasilkan buah roh yang dapat dirasakan orang lain, dan nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup dengan kemampuan diri kami. Sebagai orang yang telah ditebus, yang menjadi milik-Mu, kami menghadapi banyak hal yang bisa membuat kami jatuh. Tapi kami tahu dan kami percaya, sekali kami percaya, Allah Roh Kudus diam dan hidup di dalam hati kami, dalam batin kami,
akan menolong kami memperbaharui hati kami dari hari ke hari, semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.